Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Usnulatima, absen 12. Saya Nindya Aulia Pratami, absen 15. Oke, di sini kita akan membuat tugas podcast Vicky. Halo guys, balik lagi dan ketemu lagi sama aku sebagai host di podcast kali ini dan Nindi sebagai narasumber aku. Halo. Nah, di video kali ini tuh kita bakal membahas masalah kepemilikan. Oke. Di sini aku punya 5 pertanyaan untuk Nindi. Yang pertama itu pengertian hak milik itu aku pengen tahu apa sih? Jadi hak milik itu adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa maksud keistimewaan yang diberikan oleh syarak kepada pemilik harta sih? Keistimewaan yang diberikan oleh syarak kepada pemilik harta itu keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya, dan keistimewaan dalam bertasyaruf kecuali halangan atau mani yang dilalui syarak. Oke, udah jelas banget. Kita next ke pertanyaan yang ketiga. Sebab-sebab kepemilikan itu ada berapa? Apa-apa aja? Jadi sebab kepemilikan itu ada 4. Yang pertama itu ihras al-mubahat atau penguasaan harta bebas, kemudian al-tawalud, kemudian al-khalafiyah, dan yang terakhir adalah al-aqd. Berarti ada 4. Iya, ada 4. Nah, untuk pertanyaan yang keempat itu aku pengen tahu pengertian dari al-ihras dan mubahat tadi. Jadi untuk al-ihras sendiri itu, al-ihras adalah perbuatan menguasai harta bebas untuk tujuan pemiliknya. Jadi pemiliknya tuh bebas gitu loh untuk menguasainya, untuk gunain buat apa gitu, itu bebas ya. Untuk harta mubahat sendiri adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi atau dikuasai orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Nah, kalau untuk cara dari ihras mubahat yang udah kamu jelasin tadi itu apa? Kalau caranya itu misalnya ada berburu hewan, kemudian ada al-mawat, kemudian mengumpulkan kayu dan rumputan di rimba, kemudian ada penggalian tambang. Oh, jadi itu maksudnya tambang yang masih tersimpan di bumi. Iya, di perut bumi gitu. Oke. Udah komplit banget pertanyaan Nindi dan terjawab semua penasaran dan ketidaktahuan aku dari yang sebelumnya aku nggak tahu, sekarang aku jadi tahu gitu loh. Makasih banget Nindi. Nah, oke guys, buat ngakhirin podcast kali ini aku ngucapin terima kasih banget buat kalian udah nonton. And sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya. Bye. Oke guys, balik lagi sama kita berdua. Jadi karena tadi Tifa udah tanya, sekarang giliran aku yang tanya ke Tifa. Langsung aja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama, apa sih usaha negara untuk melindungi al-maslahat al-amah? Usahanya itu adalah negara atau penguasa itu berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara gitu loh. Next, apa sih Tif al-khalafiyah itu? Untuk pengertian al-khalafiyah itu adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilihan yang lama gitu loh. Jelas banget ya. Kemudian ini pertanyaan ketiga dari aku. Karena tadi udah pengertian, sekarang macam-macam al-khalafiyah itu apa aja sih? Kalau untuk macam-macam itu ada 2. Yang pertama, penggantian atas seseorang oleh orang lain. Yang kedua itu adalah penggantian benda atas benda yang lainnya gitu loh. Terus macam-macam kepemilikan itu apa aja? Kalau untuk macam-macam kepemilikan itu ada 3 setahu aku. Yang pertama itu kita lihat dari segi objeknya. Kalau dari segi objeknya itu ada namanya mil al-ain, mil al-manfaat, dan mil al-dain. Yang kedua kita lihat dari segi unsur harta, yaitu ada mil al-tam, mil al-nakis gitu. Yang ketiga itu kita lihat dari segi bentuknya. Itu ada mil al-mutamayyaz dan mil masya gitu.
ini last pertanyaan dari aku, pertanyaan terakhir, pengertian dari al-aqd. Al-aqd itu. Oke. Kalau untuk pengertian dari al-aqd itu adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan isyarat yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Oke, jawabannya jelas banget ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari kita berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.